Sebelum rumah itu megah dan dijaga pagar besi tinggi, rumah Pak Darto hanyalah gubuk reot di ujung gang buntu yang dikelilingi semak liar dan pohon pisang. Dindingnya dari anyaman bambu yang berlubang di sana-sini, lantainya masih tanah, dan atap sengnya bolong-bolong hingga hujan selalu bocor. Tapi setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu, rumah itu pelan-pelan berubah. Tak ada yang tahu kapan tepatnya perubahannya dimulai. Hanya saja, warga mulai memperhatikan, tiap pagi, halaman rumah itu makin bersih. Kemudian tiba-tiba pagar kayu diganti tembok. Beberapa bulan kemudian, tembok itu jadi tinggi dan dilengkapi kamera pengintai. Yang benar-benar membuat geger bukan hanya soal rumahnya, tapi soal hartanya. Darto, yang dulu suka menumpang beras ke warung sebelah, kini belanja dengan uang lembaran besar dan sering memberi tips seenaknya. Ia tidak lagi datang ke pengajian. Tidak pula tampak di masjid. Tapi tiap malam, lampu rumahnya menyala terang, bahkan kadang suara TV terdengar sampai gang depan. Beberapa tetangga mengaku melihat siluet anak kecil berlarian di dalam rumah. Tapi Pak Darto hidup sendiri. Setidaknya, itulah yang diketahui semua orang. Suatu malam Jumat, ada suara bayi menangis dari arah rumah itu. Suaranya lirih, mengadu perasaan, seperti bayi kelaparan yang lama tak digendong. Warga yang mendengar hanya menelan ludah. Beberapa nekat mengetuk gerbang rumah Pak Darto, pura-pura bertanya soal kebisingan. Tapi Darto hanya menjawab dengan tatapan kosong. Ah, mungkin dari TV, suara film kadang menyeramkan, ya? Tapi itu bukan suara film. Dan malam-malam berikutnya, tangisan itu semakin jelas. Tangisan bayi yang bercampur suara cekikikan pelan, seperti suara anak kecil yang sedang main petak umpet. Lalu, teror mulai datang, terutama kepada perempuan-perempuan muda di sekitar gang. Malam-malam mereka sering terbangun dengan pakaian dalam basah dan perih di bagian dada. Beberapa melapor mimpi aneh, seolah sedang menyusui sesuatu yang dingin, berlendir, dan tidak terlihat wajahnya. Ada yang mengaku tidak bisa bernafas dalam mimpi, merasa dadanya ditekan, dipeluk paksa, lalu dihisap habis-habisan. Lintang, gadis SMA yang tinggal 2 rumah dari rumah Pak Darto, menangis histeris suatu pagi. Ia mengaku mimpi menyusui anak kecil yang wajahnya tak punya mata. Dia bilang, "Aku haus, aku mau yang punya kamu." Lalu aku bangun, bajuku sudah tersingkap sendiri. Suaranya gemetar, matanya merah karena tidak tidur. Orang tuanya langsung memanggil ustaz dari luar kota. Selama pengajian kecil di rumah Lintang, air kelapa yang diletakkan di depan rumah Pak Darto mendadak pecah sendiri. Tak ada yang menyentuh. Tak ada angin. Tapi gelas itu meledak, dan airnya menguap dengan bau anyir seperti daging busuk. Mulai saat itu, warga yakin ada yang salah dengan Pak Darto. Dulu, pria itu pendiam dan bersahaja. Ia suka membantu tetangga memperbaiki genteng atau membersihkan selokan. Tapi sekarang, wajahnya pucat dan matanya seperti tak tidur seminggu. Ia jarang bicara. Dan saat bicara, nada suaranya seperti orang menggumam sendiri. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah apa yang dilihat seorang tukang parkir warung malam yang kebetulan lewat di depan rumah Pak Darto. Ia melihat Pak Darto sedang menggendong bayi, tapi bukan bayi biasa. Bayi itu kepalanya besar, tubuhnya kurus seperti tulang dibungkus plastik, dan kakinya hanya 2 jari kecil. Si tukang parkir lari terbirit-birit dan muntah sesampainya di pos ronda. Itu bukan anak manusia, katanya lirih sambil gemetar.
Desas-desus pesugihan pun menyeruak. Nama tuyul langsung disebut-sebut. Tuyul memang dikenal sebagai makhluk yang bisa mencuri uang untuk majikannya, tapi harus diberi makan. Dan makanannya bukan nasi, bukan air, tapi kasih sayang seperti bayi. Dan bila perlu, susu manusia. Pak Darto disebut-sebut telah membuat perjanjian. Entah dengan dukun mana, entah di gunung mana, yang jelas ia kini kaya. Tapi harga yang harus ia bayar tak ternilai, tubuh para perempuan di kampung jadi tempat makhluk itu menghisap kehidupan. Seorang ibu hamil yang lewat di depan rumah Pak Darto pada malam hari tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Kandungannya lepas begitu saja. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter berkata seolah bayi itu dikeluarkan secara paksa, padahal si ibu hanya berjalan pelan. Yang membuat cerita ini makin menyesakan adalah bahwa bayi yang keluar itu tak punya pusar. Malam demi malam, warga mulai menempelkan daun kelor dan ayat kursi di depan rumah mereka. Tapi gang itu seperti dihantui. Udara di sekitar rumah Pak Darto selalu dingin dan basah, meski musim kemarau. Anjing tidak pernah menggonggong ke arah rumah itu. Burung-burung pun enggan hinggap di kabel listrik yang melintas di depannya. Dan Pak Darto? Ia makin sibuk. Setiap malam ada suara nyanyian Nina Bobo dari dalam rumah. Kadang terdengar suara anak kecil menangis lalu tertawa. Kadang suara langkah kaki kecil berlari di ubin. Kadang suara perempuan merintih, entah kenapa. Tapi dari luar, tak ada siapa-siapa. Rumah itu seperti hidup. Seperti ada yang tak pernah tidur di dalamnya. Seperti ada yang lapar, haus, mencari sesuatu yang tak pernah bisa benar-benar ia dapatkan. Bukan uang. Bukan emas. Tapi cinta yang aneh, menyimpang, dan sangat menyeramkan. Warga mulai menjauh. Tapi rumah itu tetap berdiri, makin tinggi, makin gelap, makin asing. Dan Pak Darto, si duda yang dulunya biasa saja, kini menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dimiliki oleh manusia. Sesuatu yang haus bukan akan darah, tapi kasih sayang. Sesuatu yang malam-malam menyusu, tapi bukan dari ibunya. Dan pada akhirnya, seluruh kampung tahu satu hal. Di rumah itu, tak pernah benar-benar sendiri. Karena selalu ada yang ingin menyusu. Dan suara isapan itu, tidak seperti bayi manusia. Bunyi, celepok-celepok, seperti benda berlendir yang menempel di kulit, disertai cekikikan kecil yang membekukan ubun-ubun. Bahkan tikus yang lewat depan rumah Pak Darto mendadak mati keesokan paginya, badannya kaku, matanya melotot, dan mulutnya terbuka seperti habis menjerit. Pak Darto semakin jarang keluar. Tapi uangnya tetap mengalir. Warung-warung sembako, kios pulsa, bahkan rental mobil tiba-tiba dibelinya. Tanpa negosiasi, tanpa proses panjang. Selalu dengan lembaran besar, dan selalu tanpa pernah menyentuh uang itu dengan kedua tangan. Ia selalu membawa kantong kain lusuh, dari situlah uang keluar dalam jumlah tak masuk akal. Yang membuat orang bergidik adalah ketika uang itu diletakkan di meja, kertasnya basah. Bukan basah air, tapi lengket, seperti dilumuri air liur atau sesuatu yang menjijikan. Beberapa warga mulai menolak berurusan dengannya. Tapi siapa yang bisa tahan dengan tawaran uang puluhan juta dalam satu genggaman? Mereka tetap menerima, meski malamnya bermimpi buruk. Ada yang mimpi kakinya diisap. Ada yang mendengar suara ketukan kecil di dinding kamar.
Ada pula yang terbangun dengan bau amis memenuhi tempat tidur, seolah ada sesuatu yang berbaring di sebelah mereka. Lintang, gadis SMA yang pernah histeris, semakin kurus. Setiap malam ia mengunci kamarnya dengan gembok tambahan. Tapi suara itu tetap datang. Suara langkah kecil menyeret kuku. Suara napas pendek-pendek dari balik kolong ranjang. Dan yang paling menakutkan, suara isakan bayi yang seolah keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Ia menangis, tubuhnya gemetar, dan setiap bangun tidur bagian dadanya nyeri seperti ditekan kuat-kuat. Ibunya pernah mencoba membacakan doa semalaman, tapi justru mendengar suara lirih di ujung telinga. Aku suka yang ini, rasanya manis, jangan dijauhkan. Kampung itu seperti terjerat dalam jaring tak kasat mata. Mereka tahu sumbernya. Mereka tahu Pak Darto menyimpan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tapi tak ada yang berani melawan secara terang-terangan. Setiap yang mencoba melawan mendapat balasan. Seorang ustaz dari kampung seberang datang, membawa air doa dan segenggam garam. Ia berkata lantang di depan pagar Pak Darto, "Setan hanya menang kalau manusia takut. Keluar kau, Darto." Tak ada yang membuka pintu. Tapi tiba-tiba suara tangisan bayi menggelegar, bukan dari dalam rumah, tapi dari atas genteng. Saat ustaz itu menengadah, sekelebat bayangan kecil melompat ke arahnya, dan dalam hitungan detik, ia roboh. Pingsan. Dan mulutnya mengeluarkan susu. Ya, susu. Bukan air liur, bukan darah. Tapi susu putih yang kental, menyembur dari sela bibirnya seperti orang yang muntah terlalu lama. Ia tak bisa bicara lagi sejak saat itu. Lidahnya seperti kehilangan otot, hanya bisa menggoyang-goyangkan kepala saat ditanya. Satu-satunya kalimat yang keluar sebelum akhirnya bungkam total adalah, dia haus, dia tak bisa berhenti. Malam berikutnya, seluruh kampung gelisah. Angin mendadak berhenti. Suara jangkrik hilang. Burung hantu bersuara ganjil, seperti sedang menangis. Dan di bawah pohon pisang di dekat rumah Pak Darto, beberapa warga melihat bayangan kecil duduk membelakangi mereka. Badannya gemetar. Tangannya memegang sesuatu, seperti bantal kecil atau mungkin tubuh bayi lain. Yang paling membuat mereka tak bisa tidur adalah suara itu. Suara nyanyian yang sedang menina bobokan anaknya. Pak Darto tidak tampak selama berhari-hari. Tapi tiap malam lampu rumahnya menyala dan jendela dapurnya terbuka. Beberapa ibu yang lewat dengan senter kecil melihat botol dot bayi tergeletak di atas meja. Tapi tak ada bayi. Hanya bayangan kecil yang mendekam di pojokan dapur, bergerak perlahan seolah sedang menanti diberi makan lagi. Orang-orang mulai bertanya, dari mana susu itu berasal? Sampai suatu malam, seseorang melihat Pak Darto duduk di teras rumahnya. Tubuhnya lelah, wajahnya sayu. Tapi yang membuat ngeri adalah dadanya basah. Ya, dadanya. Bagian dada kiri baju Pak Darto terlihat basah dan meneteskan cairan putih. Dan di pangkuannya, duduk sesuatu yang kecil, berkulit abu-abu, kepala licin seperti belut, dan sedang menyusu dari dada seorang pria tua. Pak Darto menoleh sebentar, tatapannya kosong. Mulutnya bergumam. Kalau nggak dikasih, dia marah, dia bisa ambil sendiri. Sejak malam itu, semua yang berani mengintip tak pernah lagi melihat Pak Darto keluar rumah di siang hari. Ia seperti hanya hidup di malam bersama makhluk itu.
Hanya terlihat siluet mereka dari balik tirai, satu besar, satu kecil. Satu duduk, satu memanjat. Satu diam, satu mengisap. Tapi rumah itu makin mewah. Kini ada mobil baru di garasi. Lantai keramik diganti marmer. Tapi semua serba tertutup. Semua serba sunyi. Seperti museum hantu yang masih bernapas. Warga hanya bisa berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya. Karena tuyul itu tidak hanya mencuri uang. Ia juga mencuri rasa. Ia mencuri perasaan. Ia mencuri kenyamanan seorang ibu. Dan bila tak ada yang memberi, ia akan mengambil dari siapa saja yang ia suka. Bahkan dari tubuh pria renta yang telah menjual separuh jiwanya demi kekayaan. Karena tuyul itu bukan hanya lapar, tapi juga haus. Haus kasih yang tak mungkin ia dapat dari alam tempat ia berasal. Ia tidak mengerti batas, tidak paham dosa. Ia hanya tahu satu hal, menyusu adalah hidupnya. Dan di malam sunyi berikutnya, ketika suara tangis bayi kembali menggema dari rumah Pak Darto, semua orang tahu. Musim haus telah datang kembali. Dan kali ini, ia akan meminum siapa saja yang bisa ia jangkau. Tak peduli apakah itu anak kecil, wanita hamil, atau lelaki tua. Asal ada aroma kasih sayang dan kehangatan tubuh, tuyul itu akan datang. Merayap, mengendus, lalu menyusu. Bahkan pada yang tak rela. Di tengah malam itu, angin berhenti. Jam dinding mendadak macet pada pukul 1.03. Semua ayam enggan berkokok. Dan seekor anjing milik Pak Ibrahim mendadak menggonggong ke arah atap rumahnya sendiri, tapi dengan nada ketakutan, menggonggong sambil mundur, lalu pipis berdiri sebelum akhirnya kabur ke kolong kandang. Sementara itu, dari balik tirai rumah Pak Darto, sesosok kecil duduk memeluk lutut. Matanya merah. Matanya kosong. Di hadapannya, botol susu telah kosong. Dan Pak Darto, yang biasanya duduk dengan tubuh lunglai, malam itu menjerit. Ya, menjerit keras sekali. Ampun, jangan lagi malam ini, aku sudah kosong, sudah kering. Tapi tubuh kecil itu tidak mengerti. Atau pura-pura tidak peduli. Ia berjalan merangkak, lalu memanjat tubuh Pak Darto yang tergolek di lantai dapur. Mulutnya terbuka, lidahnya keluar. Tapi yang lebih mengerikan, tangan-tangannya seperti mengelupas kulit dada Pak Darto sendiri, mencari sumber susu dari balik daging yang makin hari makin memucat. Pak Darto menggigil. Napasnya megap-megap. Dan dari sela jeritannya, terdengar doa-doa yang patah-patah, seolah terbata antara iman dan penderitaan. Ya Allah, kenapa aku pilih jalan ini? Kenapa aku percaya pada yang berkulit merah itu? Benar. Semua ini berawal dari satu malam, berbulan-bulan lalu, saat Pak Darto duduk termenung di kebun belakang, bertanya dalam hati, apa gunanya hidup jika hanya untuk miskin dan sendiri? Lalu datang suara. Suara bukan dari bumi ini. Seperti desis dan bisikan yang dicampur dalam angin malam. Kalau kau mau kaya, peluk saja dia. Dia kecil, tapi haus. Dia manis, tapi tidak tahu batas. Dia akan menyayangimu, seperti bayi menyayangi ibunya. Sejak malam itu, Pak Darto mulai melihat benda-benda aneh di rumahnya. Boneka bayi yang tiba-tiba muncul di kasur. Jejak kaki kecil di lantai yang baru dipel. Dot bayi yang muncul di dapur masih hangat.
Dan setiap malam, ada suara lembut yang berkata, "Aku anakmu sekarang, beri aku minum, beri aku kasih, dan aku akan beri kau harta yang tak akan habis." Pak Darto yang sudahlah hidup, akhirnya menyerah. Dan kini, tuyul itu seperti terus tumbuh. Bukan secara ukuran, tapi secara nafsu. Dulu cukup sebotol susu bayi. Lalu 2. Lalu langsung dari tubuh Pak Darto sendiri. Tapi malam itu, tuyul itu marah. Susu sudah tidak cukup. Ia menginginkan rasa. Ya, rasa dari manusia hidup. Rasa dari ibu-ibu yang menyusui. Rasa dari gadis-gadis yang baru tumbuh payudaranya. Rasa dari tubuh yang hangat dan segar dan tak penuh kekecewaan seperti milik Pak Darto yang sudah renta. Dan korbannya yang pertama adalah Siti, gadis SMA yang tinggal 2 rumah dari Pak Darto. Malam itu, Siti tidur dengan pakaian panjang dan 2 bantal menutup dada. Tapi ia terbangun dengan rasa sakit. Sangat sakit. Seperti digigit sesuatu dari dalam. Ia berteriak, tapi tak bersuara. Mulutnya terkunci. Dan matanya hanya bisa menatap sosok kecil berdiri di ujung ranjang, memegang dot, lalu menjilat tangannya. Keesokan harinya, Siti tak sekolah. Ditemukan pingsan, mulutnya berbusa, dan di dada kirinya ada bekas lebam seperti digenggam sangat kuat. Ibunya menangis. Tapi tak bisa berkata apa-apa ketika melihat boneka bayi yang muncul di kamar mandi. Padahal, Siti tak punya adik. Warga mulai panik. Mereka ingin membakar rumah Pak Darto. Tapi tak ada yang berani menyentuh pagar besi rumah itu, karena seperti berdenyut dan panas ketika disentuh. Seolah rumah itu hidup. Sementara itu, Pak Darto hanya duduk di dalam, tubuhnya makin kurus. Matanya cekung. Tapi di meja rumahnya bertumpuk uang. Uang yang tak bisa habis. Uang yang semakin banyak setiap kali tuyul itu menyusu dengan puas. Dan kini tuyul itu mulai memilih sendiri korbannya. Dia sudah tidak menyusu karena lapar, tapi karena ingin, karena nafsu, karena dendam, dan karena Pak Darto sudah terlalu lemah untuk melarangnya. Malam itu, tuyul itu keluar rumah sendiri. Ia berjalan, pelan, sambil menenteng botol dot. Tapi bukan mencari susu. Ia mencari pemilik susu. Dan siapapun yang sedang menyusui, sedang hamil, atau baru saja melahirkan, akan menjadi incaran. Ia akan masuk rumah, melompat ke ranjang, dan mulai mengisap. Tak jarang, ia menggigit. Tak jarang, ia menyobek. Dan mereka yang menjadi korban akan kehilangan warna di wajah. Putih. Kaku. Dan ketika mereka meninggal, dari mulut mereka keluar cairan putih. Bukan busa, tapi seperti ASI. Warga mulai mendatangi dukun tua di ujung desa. Mbah Rono. Orang yang dulu disebut gila karena sering bicara dengan semut. Tapi malam itu, ia keluar dari gubuknya sambil membawa kendi berisi air hitam. Tuyul itu bukan tuyul biasa, katanya lirih. Ia tidak datang dari bumi ini. Ia lahir dari rahim pesugihan yang gagal. Ia tidak punya ibu, tapi bisa merasa rindu. Dan rindu yang tidak pernah tersampaikan berubah jadi haus. Haus yang membunuh. Ia memberi peringatan, selama Pak Darto masih hidup, tuyul itu tak bisa dibunuh. Karena napas mereka terhubung.
Kalau satu mati, yang lain ikut lenyap. Tapi siapa yang berani membunuh manusia, meski ia pesugihan? Hukum tetaplah hukum. Jadi mereka hanya bisa berdoa dan menyumpahi, dan berharap tuyul itu puas malam ini dan tidak datang lagi besok. Tapi tuyul tidak pernah kenyang. Karena tuyul ini bukan makhluk biasa. Ia bukan hanya ingin uang. Ia ingin ibu. Dan tak peduli siapapun yang tubuhnya bisa memberinya rasa seperti kasih sayang, akan dijadikan korban berikutnya. Dan Pak Darto, yang kini hanya bisa berbaring, tahu satu hal. Ia tak punya waktu lama. Susunya hampir habis. Dan jika tak bisa memberinya lagi, maka tubuhnya sendiri yang akan dikoyak. Dan benar saja. Malam itu, Pak Darto bangun dengan tubuh penuh luka cakaran kecil. Tangannya gemetar. Darah merembes dari bekas gigitan di sekitar dadanya. Bukan luka dalam, tapi terasa sampai ke sumsum. Ia berjalan tertatih ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan melihat bayangannya di cermin. Tubuh renta. Tulang menonjol. Kulit bergelambir. Tapi yang paling mengerikan, mata Pak Darto perlahan berubah menjadi putih semua. Tak ada lagi hitamnya. Seperti sedang dirasuki atau digantikan. Ia berteriak. Tapi yang terdengar di seluruh rumah adalah suara tangis bayi, nyaring, melengking, dan panjang. Lalu terdengar suara lain dari dapur. Mana susu, mana kasih, mana ibu? Pak Darto jatuh terduduk. Ia menoleh. Di balik kursi, tuyul itu berdiri. Kini lebih besar. Lebih tinggi. Mungkin setinggi anak TK. Tapi tubuhnya tetap telanjang, hanya berbalut kulit pucat yang mulai tampak kehijauan. Matanya merah seperti arang membara. Tuyul itu berjalan, bukan lagi merangkak. Ia sudah bisa berdiri sempurna. Dan dari tubuhnya, muncul aroma amis, seperti campuran susu basi dan daging busuk. Kau belum kasih aku hari ini, aku haus, aku marah. Pak Darto memejamkan mata. Ia ingin mati saja. Tapi sesuatu di dalam dirinya, sebuah ikatan tak kasat mata, memaksanya tetap hidup. Ia belum boleh mati. Belum bisa lepas. Belum sampai tuyul itu puas. Namun tuyul tak akan pernah puas. Dan malam itu, ia memutuskan mencari sendiri. Ia keluar rumah. Melompat ke pagar besi. Dan dengan cepat menghilang di gelap. Langkah-langkah kecil tak terdengar. Tapi bayangan tubuhnya, seperti kabut kelabu, terus melayang melewati rumah demi rumah. Dan tujuannya malam itu adalah rumah Bu Narsih, seorang janda muda dengan bayi berumur 2 bulan. Bu Narsih baru saja menyusui bayinya. Ia lelah. Tapi tersenyum. Ada ketenangan di wajahnya. Namun semua itu hancur dalam sekejap. Lampu kamar padam. Jendela terbuka sendiri. Dan dari balik kelambu ranjang, muncul 2 mata merah menyala. Bau anyir memenuhi udara. Bayinya menangis, tapi hanya sebentar, karena sesuatu menyumbat mulutnya. Bu Narsih histeris. Tapi kakinya kaku. Seperti ditahan oleh tangan tak kasat mata. Tuyul itu melompat ke dadanya. Giginya mencengkram. Tangannya mencakar. Dan ia menyusu dengan cara yang bukan lagi seperti bayi, tapi seperti hewan lapar.
Keesokan paginya, warga geger. Bu Narsih ditemukan tak sadarkan diri, mulutnya berbuih, bajunya robek. Tapi yang paling aneh, bayinya tetap tertidur di pelukannya, meski tubuhnya dingin dan kulitnya pucat kebiruan. Tidak ada luka. Tapi juga, tidak ada napas. Pak Lurah tak tinggal diam. Ia panggil semua tokoh adat. Mereka datang dengan dupa, air kembang, dan kitab tua. Tujuan mereka satu, menyegel rumah Pak Darto. Tapi saat mereka tiba di depan pagar, Pak Darto sudah menunggu di teras. Wajahnya datar. Matanya benar-benar putih, seperti kelereng susu. Dan di pundaknya, tuyul itu duduk sambil menjilati jari-jarinya. "Kalian mau apa?" Suara Pak Darto berat dan serak. "Kami ingin menghentikan ini, Pak," kata Pak Lurah. "Anak itu, makhluk itu, sudah membunuh." "Bukan salah dia," kata Pak Darto, suaranya gemetar. "Dia hanya haus. Dia cuma ingin disayang." Seorang dukun maju, membaca mantra. Tapi tubuhnya langsung terpental sebelum bisa menyelesaikan satu bait. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Tuyul itu tertawa kecil. Lalu melompat ke kepala dukun yang pingsan dan menggigiti pelipisnya seperti sedang mengunyah tulang rawan. Warga panik. Mereka lari. Tak ada yang berani mendekat lagi. Hari-hari berikutnya, desa menjadi sunyi. Ibu-ibu mengungsi. Bayi-bayi dijauhkan. Dan orang-orang menutup pintu sebelum azan maghrib berkumandang. Mereka menyebut malam itu sebagai waktu susu berdarah. Pak Darto sendiri semakin rapuh. Uang di rumahnya menumpuk. Tapi tubuhnya mengeriput lebih cepat dari usia. Ia mulai bicara sendiri, menulis di dinding dengan darahnya, dan tertawa di tengah malam. Tuyul itu tak hanya menghisap susu, tapi juga kewarasan. Sampai pada suatu malam, Pak Darto mencoba bunuh diri. Ia ikat lehernya di kamar mandi. Tapi tali itu lepas. Bukan karena ikatan buruk, tapi karena tangan kecil tuyul itu memotongnya. "Kau belum boleh mati, belum, aku masih haus." Pak Darto menangis. Ia benar-benar ingin mati. Namun tuyul itu menempel di punggungnya dan berbisik, "Kalau kau tak bisa kasih aku susu, kasih aku orang lain, banyak orang, banyak-banyak." Dan sejak malam itu, Pak Darto berubah. Ia keluar rumah malam-malam, berdiri di pertigaan. Mengamati siapa yang masih menyalakan lampu. Lalu ia bisikkan nama rumah itu kepada tuyulnya. Dan tuyul akan datang. Membunuh pelan. Menyedot perlahan. Membuat orang-orang perlahan gila sebelum akhirnya mati membeku. Desa itu berubah jadi ladang ketakutan. Semua ibu dipaksa pergi. Anak-anak menangis tanpa suara. Dan Pak Darto? Ia hanya duduk di ruang tamunya. Menyusu pada sebotol kosong. Menangis setiap malam. Tapi tetap hidup. Karena tuyul itu belum kenyang. Namun semua orang tahu, sebentar lagi tubuh Pak Darto akan terkoyak. Karena tuyul itu sudah mulai menggigit kepalanya sendiri. Dan ketika ia kehilangan kendali, dia akan mencabik asal-asalan, bahkan kepada orang yang dulu disebut ayah. Dan malam itu semakin dekat. Pak Darto sudah tak lagi makan. Lidahnya keluh. Giginya tanggal satu persatu.
Rambutnya rontok seperti benang lapuk. Di sudut kamarnya, tuyul itu duduk memeluk lutut, matanya terus menatap ke arah Pak Darto seperti anak anjing lapar menunggu mangsa. Tapi bukan rasa sayang yang terpancar dari matanya, melainkan kebencian. Kebencian haus. Kebencian yang tumbuh dari lapar yang tak pernah terpuaskan. Tuyul itu bukan lagi makhluk mungil dengan wajah polos. Ia kini seperti boneka tua setan, kepala membesar, matanya merah menyala, kukunya panjang dan melengkung, giginya runcing seperti belati. "Kenapa kau tak kasih aku lagi?" tanyanya lirih, namun tajam. Aku sudah tua, tak ada yang bisa kuberi, sudah habis semuanya." "Bohong." Pak Darto terbatuk, darah merembes dari sudut bibirnya. Ia mencoba berdiri, namun lututnya tak kuat lagi menopang tubuh. Ia tersungkur. Di bawah ranjang, tuyul itu merangkak cepat seperti laba-laba. Dalam sekejap, makhluk itu melompat ke punggung Pak Darto dan menggigit tengkuknya. Jerit kesakitan itu menembus malam, tapi tak ada lagi yang peduli. Warga desa telah mengungsi. Rumah-rumah kosong. Jendela-jendela tertutup rapat, seperti kuburan tanpa batu nisan. Tuyul itu mulai mengisap. Tapi dari tubuh Pak Darto, tak keluar apapun selain hawa kematian. Ia kering. Kosong. Hampa. Tak ada apa-apa, tak ada rasa. Kau menipuku." Tuyul itu menggila. Ia mencakar wajah Pak Darto, menggoreskan huruf-huruf tak dikenal di dada tuannya. Lalu berlari ke sudut ruangan, menghantam dinding dengan kepalanya sambil menangis seperti bayi yang dipisah dari ibunya. Pak Darto hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri, menggigil dalam dingin yang aneh. Ia sadar satu hal, makhluk itu akan membunuhnya malam ini. Malam yang tak bisa ia hindari. Tak bisa ditawar. Karena semua dosa harus dibayar. Dan tuyul tak kenal belas kasih. Ia memandang sekeliling. Ruang tamunya penuh uang. Namun semuanya tampak kosong, hampa. Tak ada satupun yang bisa menebus kekosongan dadanya. Ia berjalan menuju dapur. Di sana ada tali tambang tua, bekas pengikat sapi milik almarhum ayahnya. Tangannya gemetar saat mengikatkan ujung tali ke langit-langit rumah. Ia naik ke atas kursi reot, lalu melilitkan tali ke lehernya. Maafkan aku," bisiknya entah kepada siapa, Tuhan, anaknya yang meninggal, atau kepada dirinya sendiri yang sudah lama ia benci. Ia menutup mata. Lalu mendorong kursi dengan kaki terakhir yang masih kuat. Tubuhnya menggantung. Tapi saat napasnya mulai putus, suara tawa kecil terdengar di belakangnya. "Tidak semudah itu, Ayah." Tali itu putus. Pak Darto jatuh menghantam lantai, punggungnya membentur ubin. Ia mengerang, tapi tak bisa bergerak. Napasnya satu-satu. Tapi tuyul itu mendekat. Dengan langkah pelan, tapi pasti. Ia mendekap tubuh Pak Darto, seperti anak yang memeluk orang tuanya. Tapi pelukan itu dingin. "Kau tak bisa mati sebelum aku kenyang." Dan malam itu pun datang, dengan cara yang lebih dari sekadar kematian. Tubuh Pak Darto ditemukan keesokan paginya. Gantung, dengan tali kawat yang melilit leher dan tubuhnya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Darah menetes dari sela-sela jari. Matanya melotot. Lidahnya menjulur hampir semeter.
Kulit dadanya sobek, seperti dicakar dari dalam. Yang lebih aneh, di bawah tubuhnya tergeletak botol susu bayi yang masih hangat. Padahal rumah itu telah kosong berhari-hari. Tak ada suara. Tak ada bau. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduk warga berdiri ketika berani masuk ke rumah itu. Di dinding tertulis dengan darah kalimat ini. Aku masih haus. Sejak saat itu, rumah Pak Darto dibiarkan kosong. Tak ada yang berani membersihkan. Tak ada yang mau menyentuh barang-barang peninggalannya. Uang di rumah itu membusuk seperti daging basi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan bayi dari arah dapur. Orang bilang, tuyul itu masih di sana. Menunggu tuan barunya. Menunggu seseorang yang terlalu tamak. Menunggu dada yang siap diperas.